Sambut long dirungkan sarap. Ngomong jadi ngirung, kunaon eta teh? Iparat tuh. Anak ini si adik ini cuma minta disuruh matiin lampu karena silau gitu. Disuruh eling gitu. Tapi dia ketika mau tidur silau bisa dimatiin lampunya. Istighfar, matiin lampu istighfar gitu. Kok ada gitu, kok ada kayak tidak logis ya. pernyataan bapaknya juga nggak logis ya. Nah, sakit melepuh-melepuh, bukannya dibawa ke rumah sakit tapi bokapnya bobok dulu. Apakah itu tindakan logis? Nah, Suami tadi di video tadi yang mana teh? Yang itu, yang gila itu. waduh. Terus kumaha etates dibawa ke dokter? Mungkin ini dugaannya itu udah dibawa ke dokter belum gitu? Acan belum gitu. Can ayah waktu ayahnya, oh kayaknya ayahnya nggak ada waktu gitu. Anaknya masih di rumah gitu, belum di rumah sakit. Ya, istri saya ini memang kan tipikal wanita yang lembut, punya wajah yang sangat ayu, jadi dinilai oleh publik, oleh netizen, wanita yang sangat baik. Tapi yang tahu saya, Nggak tega banget lihat kondisi adiknya sebelum ini, guys. Kok tega banget gitu loh. Jadi ada video terbaru ya, di mana kondisi adik ini Nizam ini memprihatinkan banget. Di mana para orang tuanya sekarang, orang tua tiri, kandung, bapak, itu semuanya saling tuduh-menuduh, menyalahkan siapa pelaku dari kasus ini. Ibu kandung nuduh bapaknya, curiga sama bapaknya dia yang melakukan karena dulu dia pernah disiram ya waktu masih berumah tangga gitu. Jadi masih ada bekasnya, siram air panas. Nah, dia menuduh atau mencurigai si bapaknya. Si bapaknya curiga sama si ibu tiri karena dulu pernah setahun lalu di tahun 2023 dia ada KDRT juga sama anaknya. Si ibu tiri juga curiga sama bapaknya, tuduhan sama bapaknya. Kenapa? Gara-gara pernah melihat bapaknya melakukan kekerasan sama anaknya. Ibu tiri ini bilang semuanya melepuh karena demam. Nah, 3 orang dewasa saling tuduh-menuduh, guys. Siapa sebenarnya yang jahat ini sebenarnya? Kalian lihat video yang Nizam lagi bobo itu ya. Aduh, ini sedih, sangat-sangat menyayat hati, guys. Ini Let's Go bisa tampilin, Let's Go nggak bisa tampilin videonya, tapi kita bisa denger rekaman suaranya, guys. Lihat bareng-bareng ya. Naon? Hah? Dirungkan lampu. Sing bentes, satu sing bentes. Sambut long dirungkan sarap. Aduh, sedih banget guys Tong suaranya. alinur atuh, sing eling. Istighfar, dikir. Sing eling. Sing eling. Ngomong jadi ngirung, kunaon eta teh? Eling teu. Eling. Istighfar atuh. Cisok istighfar, eling teu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya, jadi di sini videonya Let's Go nggak terlalu mengerti bahasanya, tapi yang Let's Go cari di ChatGPT sama di komentarnya katanya sih si anak ini, si adik ini cuma minta disuruh matiin lampu karena silau gitu. Disuruh eling gitu. Eling itu apa ya? Mungkin waspada ya atau istighfar gitu. Buset, ini kan mak tirinya juga sama anehnya gitu. Ya kan masalahnya kalau kalian lihat video yang asli ya, itu kondisinya kamarnya aja itu kayak di pojokan di bawah, dan ini kasurnya ini pakai kasur nggak nih? Atau mungkin alas doang nih? Nah, ini pertanyaan Let's Go ya gitu. Makanya kan dia terlihat sangat lemas, terlihat sakit, memar-memar, mata, hidung bisa terlihat banget gitu. Di mana-mana orang sakit disuruh apa? Suruh istirahat gitu. Suruh tidur yang banyak, makan kalau bisa. Tapi ini ketika mau tidur silau bisa dimatiin lampunya. Istighfar, matiin lampu istighfar gitu. Kok ada gitu, kok ada kayak gini. Waduh, ini pertanyaan dan direkam lagi. Maksudnya direkam nih untuk ditunjukin sama siapa? Ditunjukin bahwa ini anaknya nggak mau tidur, anaknya disuruh istighfar, malah minta matiin lampu. Ini rekaman ini berarti kan dari HP-nya si ibu tiri ya. Ini mau ditunjukin ke siapa? Ini pertanyaan Let's Go ya gitu. Let's Go kaget aja sih, ini kaget aja ya. Mungkin Let's Go atau dibesarkan di keluarga yang normal, jadi agak kaget aja kayak gini ya gitu. Kalau teman-temannya yang bilang tirinya goblok, harusnya suruh dia istighfar, greget gitu. Itu pun tidur di Bali. Oh, kayaknya dipakai kasur karpet tipis ya. Adiknya keadaan sakit. Nah, katanya jangan dinyalain lampunya, silau katanya, itu bahasa Indonesianya. Aduh, sedih banget sih. Banyak orang yang tersentuh dengan hal ini, guys.
Nah, dua ibu tiri dan kandung saling tanda kutip dugaannya menyerang si bapak. Nah, bapaknya memberikan statement kayak gini, guys. Bisa senista itu pikirannya ke saya, yang dimana buat apa saya urus dari kecil, kalau memang mau dibunuh ya dari dulu aja saya bunuh. Itu yang sangat tidak logis ya. Waduh, itu statement bapaknya, guys. Mendengar tanda kutip dugaannya tuduhan-tuduhan seperti ini. Kalau buat apa saya urusin dari kecil? Kalau memang dari mau ditanda kutip bun-bun gitu, dibun-bunnya dari dulu aja. Nah, itu yang sangat nggak logis, kata bapaknya ini. Bapaknya ngerasa itu tuduhan dia yang melakukan kepada anaknya nggak logis. Nah, bahkan menurut Lisku pernyataan bapaknya juga nggak logis ya. Nah, maaf nih Pak, gitu. Pernyataan bapaknya juga sedikit nggak logis gitu. Kalau mau saya bun-bun, ini dari dulu aja. Memangnya ini hobi gitu. Nah, apakah anak sudah sekarat? Nah, sudah sakit melepuh-melepuh, bukannya dibawa ke rumah sakit tapi bokapnya bobok dulu. Apakah itu tindakan logis? Nah, ini pertanyaan aja ya. Mungkin logis menurut bapaknya, tapi menurut kita nggak logis. Nah, anaknya udah dalam sekarat melepuh gitu. Saya kebetulan capek, saya tidur dulu tapi bangunnya kesiangan gitu. Jangan, apakah itu logis dilakukan orang tua? Nah, biasanya sih enggak. Kita anak yang paling pertama. Terus pernah juga cerita bapaknya ini tanda kutip dugaannya lagi nggak ada duit gitu. Nah, apakah anaknya ini dibayarkan BPJS-nya? Kalau memang nggak ada duit kan bisa. Dalam keadaan melepuh itu BPJS itulah fungsi BPJS, di mana kita langsung ke UGD itu dalam keadaan sekarat itu bisa diselamatkan. Apakah BPJS-nya terbayarkan? Nah, kalau sampai si adik Nizam ini BPJS-nya nggak terbayarkan, ini juga nggak logis menurut Let's Go. Kenapa? Karena duit BPJS itu setara duit rokok bapaknya mungkin 2 hari gitu, sebungkus atau 2 bungkus lah, 2 hari gitu per bulan duit BPJS. Kalau sampai nggak terbayarkan, ini nggak logis juga menurut Let's Go. Duit BPJS itu nggak setara duit asuransi Allianz gitu, atau Prudensial yang sebulannya bisa 1 juta 2 juta gitu. BPJS ya 50.000 75.000 gitu loh. Ini nggak logis ya menurut Let's Go. Dan nggak logis ketiga gitu. Kenapa istri-istrinya ini tanda kutip dugaannya selalu memberikan statement bahwa mereka terkena KDRT gitu. Ya karena itu dia, mereka mendapatkan KDRT, apakah mereka takut bahwa anaknya juga mendapatkan KDRT? Nah, ini menurut Let's Go omongan mereka bertiga juga nggak ada logisnya sih gitu. Ibu tirinya juga nggak logis ya bilang anaknya demam sampai melepuh, kulit-kulitnya itu juga nggak logis. Ibu kandungnya juga sedikit nggak logis ya. Bertahun-tahun nggak pernah dijengukin. Ah, ini kayak bertiga sama aja deh kayaknya. Mantan suami tadi di video tadi yang mana teh? Yang itu yang gila itu. Waduh. Yang mana? Yang gelo. Yang cowok. Kan kalau kita lihat ada memar-memar ya. Iya. Apakah dia menceritakan ada memar-memar Enggak, itu? saya juga sempat cerita sama dia, kenapa itu matanya gitu memar-memar gitu kata saya. Hidung sama matanya gitu memar-memar. Dia nggak jawab apa-apa, ditanya kayak gitu teh. Udah aja ikhlasin aja katanya. Astagfirullah. Kapan itu ngomong Ikhlasin ikhlas? aja di chat dia. Ada bukti chatnya itu? Ada. Berarti sebelum ini viral itu bapaknya udah ngirim tuh sama foto juga udah ngirim tuh. Ngasih Iya. kabar, Iya, anaknya sakit ngasih paru-paru, kabar. ngasih kirim foto. Iya, kirim foto. Terus memang udah kelihatan memar, terus dia bilang apa? Ikhlasin aja. Ikhlasin aja katanya. Kalau doain si Bunda, si Raja katanya, maafin si Raja. Karena si Raja udah sakit parah gitu katanya. Kalau mau dikuburinnya dia mau sebelah ayah dia gitu katanya, udah sempat bilang gitu sama saya. Kenapa kok Ada chatnya, guys. gitu, kata saya teh. Sebelum masuk Nggak ke rumah doa-doain. sakit udah bilang kalau mau dikuburin di sebelah aja. Nah, ini dia chatnya guys. Yang diduga chat dari tanda kutip ayahnya, dugaan ayah dan ibunya. Dibilang yang pertama, si Raja gering paru-paru, bisi budak, panek umur hampura, upami ayah waktu telepon penting, terus kumaha etates dibawa ke dokter. Mungkin ini dugaannya itu udah dibawa ke dokter belum gitu. Acan belum gitu. Can ayah waktu ayahnya, kayaknya ayahnya nggak ada waktu gitu, buset. Terus ini yang bikin gong, doain, di videoin, doain si Raja bun, bisi si Raja tanda kutip maut gitu. Pasti di Cimanala di ruangannya aku ayah deket bapak. Nah ini yang diduga chat asli ya, yang diduga ya gitu. Bahwa chat-chatannya ya seperti yang tadi dibilang sama ibu kandungnya ya. Ini juga aneh juga sih, masa anaknya anaknya masih di rumah gitu, belum di rumah sakit. Kesa udah mikirin meninggoy gitu. Nah kan kalian gimana sih, orang tua ada yang logis gak nih gitu?
Logis nggak misalnya anaknya lagi di rumah sakit, udah dibawa ke rumah sakit belum? Doain ya kalau misalnya takutnya anaknya udah nggak ada, udah meninggal, kita kuburin di dekat makam bapak. Kok bisa gitu? Kok bisa kayak nguburin kucing? Aduh, sorry banget nih ya. Ini waduh. Sakit hati, pusing, sedih gitu. Waduh, ya Allah berikanlah tempat yang layak di surga untuk adik Nizam ya Allah. Amin 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 ya Allah amin. Ini kita lanjut ya omongan ayahnya tentang statement istrinya yang pertama. Katanya memang istrinya tuh mukanya aja yang lembut gitu ngomongannya, tapi aslinya iya. Saya ini memang kan tipikal wanita yang lembut kelihatannya. Mantan istri mamanya Nizam ini tipikal wanita yang kelihatannya lembut, polos, punya wajah yang sangat ayu. Jadi dinilai oleh publik, oleh netizen, wanita yang sangat baik. Tapi yang tahu saya, gak mungkin saya langsung marah sama istri saya kalau tidak ada sebab. Jadi pada saat itu saya masih ingat betul, saya ada simpanan sedikit uang, dia pinjamkan ke kakaknya tanpa sepengetahuan saya. Pas saya mau pakai uang itu, dia bilang uangnya nggak ada, dipinjamkan ke akah. Nah dari situ saya murka, sebetulnya murka pun itu murka acting kan. Saya murka acting agar jadi bahan perhatian buat dia. Dia mah goblok gitu. Kalau mau ada apapun ngomong dulu ke saya, ke suami. Jangan seperti itu. Oh, itu dia guys. Jadi kata bapaknya, istri saya yang pertama memang kelihatannya lembut, mukanya lembut gitu. Tapi yang aslinya yang tahu adalah saya gitu. Berarti aslinya bapak yang tahu dia juga dong. Nah, ya kan? Kalau bapaknya ngomong, dia yang tahu itu aslinya saya. Kalian nggak tahu. Nah, berarti aslinya bapak, dia juga yang tahu. Nah, ini bisa jadi pedang bermata dua ya. Nah, kalau kita bisa percaya bapak, berarti kita juga bisa percaya ibu kandungnya. Dua-duanya berarti bisa dipercaya dong, karena kalian berdua yang berumah tangga kan. Nah, ini logikanya kan seperti itu nih. Nah, terus yang kedua adalah di mana dia bilang saya tuh tanda kutip dugaannya KDRT kan gitu. Itu karena ada sebabnya. Wah. Ketika saya punya uang, terus uangnya tiba-tiba dipakai dikasih ke kakaknya, saudaranya tanpa kasih saya kan murka. Tapi murka tuh saya acting bang. Tapi kebetulan acting saya setara Reza Rahardian gitu. Cuman nggak ada yang bilang cut aja. Kan kalau mau acting kan kurang ajar kamu ya. Saya tampol kamu. Cut. Nah pindah posisi. Kebetulan ini nggak ada Joko Anwar sebelah saya bilang cut. Jadi kelepasan gitu. Pak gitu. Apa seperti itu ya. Memang bapaknya acting kan. Nah ini juga nih. Ini kelemahan dari statement ini ya. Bapaknya selalu bilang ini saya acting buat cari perhatian. Kita juga jadi ragu, Bapak ini sekarang lagi acting apa gimana? Ya kan pertanyaan kita ya. Nah, yang kapan waktu acting, kapan waktu bener gitu. Takut-takutnya Bapak lagi bener sama istri yang pertama dikira acting. Dia acting nih. Dia acting mau siram saya pakai air panas. Nah, dulu-dulu kan diceritanya ibu kandungnya gitu ya. Siram aku tahu kamu acting, ternyata nggak acting gitu. Nah ini nih, ini bingung juga nih guys. Ada yang bilang juga dua-duanya sama. Kalau menurut saya, bapaknya kurang perhatian anak. Saya juga seorang ibu selalu khawatir kalau anak belum pulang, tapi ibunya nggak bisa ketemu bertahun-tahun. Iya sih, menurut Rizko, dua-duanya, tiga-tiganya, kayaknya ada andil dalam kasus ini kayaknya ya gitu. Betul juga ya, suami istri itu bukan orang lain, tapi pasangan selalu tahu sifat karakternya dan bukan orang lain. Apapun alasannya KDRT nggak dibenarkan. Nah, ya ini setuju juga sih. Gitu. Kalau dari sini Rizko juga bingung guys. Sebenarnya yang kita mau tahu itu nantilah, ini cerita KDRT, cerita manipulatif dan lain-lain itu belakangan. Kita mau cari pelaku yang paling pertama, itu adalah siapa pelaku penyiraman, itu doang gitu. Karena urusan bapaknya KDRT itu udah urusan belakangan lah gitu. Terus mak tirinya tadi mungkin suruh istighfar nggak diurusin, itu juga urusan belakangan. Masalahnya si Nizam ini badannya melepuh, organ-organnya membengkak, ini diduga akibat disiram air panas ataupun dipaksa meminum air panas. Nah, orang yang memaksa atau menyiram ini siapa? Kalau tiga-tiganya nggak ngaku, berarti mungkin ada satu orang lagi kan? Nah, yang dugaannya adalah anak angkat si ibu satu lagi, ibu tirinya. Nah, dia nih nggak tahu nih, gitu. Apa alibinya dia? Kalau ibu tirinya bukan melakukan, ayahnya bukan melakukan, ibu kandung apalagi nggak pernah nengok. Nah, berarti kan ada satu orang lagi nih yang memang tinggal di sana dan melakukan hal tersebut. Apakah ini adalah si anak dari istri ibu tiri? Nah, ini pertanyaan kita. Jangan terfokus dulu lah.
Tapi kalau ternyata semuanya tanda kutip bukan pelakunya, baru kita fokus ke tabiat, masa lalu, karakteristik untuk mencari tahu siapa yang berbohong di antara 3 orang ini. Nah, itu pertanyaan Rizko. Nah, gila kaget banget sih. Jadi, menurut kalian gimana tentang kasus kali ini, guys? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah ya gitu. Karena seperti biasa, video tentang adik dinam ini pasti dolar kuning. Kalau kalian mau support Rizko, lebih ada link Saweria di bawah atau dari Super Thanks aja ya. Jadi atau dari join membership Rizko. Thank you banget yang udah join. Kita ketemu di video berikutnya. Kita doakan lagi untuk Adik Nizam semoga dapat tempat terbaik di surga bersama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Bye.